Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kenalin, ini dengan Ica dan Pak Ahmad yang kali ini akan belajar sama-sama dengan anak-anak semua tentang mata pelajaran IPAS di bidang IPS-nya ya. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Doa selesai. Ya, kita hari ini excited banget nih, seru banget. Karena topik pembelajarannya akan membahas tentang kebudayaan Indonesia. Kan kebudayaan Indonesia itu ragam ya, banyak gitu, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua. Nah, anak-anak bisa coba membuka buku paketnya, buku paket IPAS di bab 6. Kali ini, topik bab 6 itu adalah tentang Indonesiaku, kaya budaya. Di bagian topik B, kekayaan budaya Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kita akan mengetahui tentang definisi-definisi keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah kita. Selanjutnya kita akan mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Lalu kalian akan menyebutkan tentang kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Lalu mengkorelasikan atau mengaitkan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggal kalian. Terakhir, kalian akan menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Nah, udah bagus banget kan dari tujuan-tujuan pembelajarannya akan menambah wawasan kita tentang keragaman budaya di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menjelaskan penjelasannya dari Pak Ahmad. Kita simak sama-sama ya. Topik B, kekayaan budaya Indonesia. Apa saja keanekaragaman budaya Indonesia dan mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya? Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tentang percakapan 4 orang, yakni membicarakan tentang pembukaan Asian Games di Indonesia. Dan Asian Games ini dihadiri 44 negara dengan menampilkan kebudayaan dan keragaman budayanya masing-masing. Nah, di sini ada penjelasannya. Di Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau Indonesia memiliki perbedaan keadaan alam, bahkan kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia memiliki dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Maka dari itu, Indonesia mudah dikunjungi para pendatang, dan akibatnya budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Dari bacaan di atas, anak-anak bisa melihat tayangan video dari pembukaan Asian Games yang sudah Bapak siapkan. Untuk itu kita simak videonya. Video cuplikan pembukaan dari Asian Games yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2018 yang bisa kalian menjadi gambaran. Yang selanjutnya ada percakapan antara dua orang. Apakah kalian tahu mengapa budaya Indonesia beraneka ragam? Karena Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Karena letak geografis, adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan, serta adanya perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Iya benar, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya yang berbeda-beda pada setiap daerah. Dan mengapa perbedaan justru membuat Indonesia menjadi unik? Dengan adanya perbedaan, kita akan mengetahui dan saling mengenal keberagaman budaya, sehingga Indonesia menjadi beragam dan memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, kalian sudah memahami tentang keanekaragaman di Indonesia. Bagaimana kondisi keberagaman budaya di daerah kalian? Dan apa saja faktor yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian beraneka ragam? Keberagamannya bervariasi, begitu juga dengan faktornya. Bisa karena kondisi alam yang berbeda-beda, karena letak geografis, adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan, serta dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Nah, setelah mengetahui keanekaragaman budaya yang bervariasi, bagaimana sikap kalian dalam rangka menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia? Merasa bangga dengan keberagaman suku, ikut serta melestarikannya keragaman budaya di Indonesia melalui cara menggunakan produk lokal, mempromosikan budaya, dan mengikuti berbagai festival kebudayaan, serta mempelajari bahasa daerah. Nah, benar sekali anak-anak, kita harus merasa bangga dengan keanekaragaman budaya yang kita miliki, yang begitu sangat banyak, dan jangan sampai kita menyesal tidak melestarikannya, sehingga bisa diakui oleh semua negara yang ada di dunia. Nah, sekarang kita mari cari keragaman budaya yang ada di sekitar kalian, dan perhatikan instruksi tata cara mengisi tabel berikut sebelum memulainya. Nah, di sini ada tabel yang ke-1 ada nama, asal daerah, makanan khas, bahasa. Tabel yang kedua yaitu kesenian daerah, suku, senjata tradisional, dan tradisi. Nah, keterangannya, kesenian daerah bisa meliputi lagu, tari, dan alat musik daerah. Yang kedua, kalian wawancarilah 2 orang teman atau guru ataupun orang-orang di sekitar kalian mengenai ciri khas budaya di daerahnya, dan tanyakan sesuai tabel tersebut. Dan kumpulkan hasil wawancara sesuai arahan. Yang keempat, dengan melihat hasil wawancara, coba jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa saja keragaman budaya yang kalian temukan? Lalu, apa nama suku terbanyak yang kalian dapatkan dari hasil wawancara? Lalu, apa lagu daerah yang sudah kalian ketahui? Lalu, apa nama makanan khas yang belum pernah kalian coba? Sebutkan dari mana asalnya. Dan yang terakhir, mengapa terdapat keragaman budaya di daerah kalian? Nah, setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas budayanya masing-masing, mulai dari pakaian adat, makanan tradisional, rumah adat, dan masih banyak lagi. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi lebih unik dan indah. Di sini ada gambar bentuk keragaman budaya Indonesia. Di
Di sini ada gambar pakaian adat Kalimantan Utara, pakaian adat Papua, pakaian adat Sumatera Barat, dan pakaian adat Jawa Tengah. Di sini juga ada makanan khas dari pempek dari Sumatera Selatan, ayam betutu dari Bali, papeda dari Papua, dan catemak jagung dari Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini juga ada rumah adat dari Jambi, rumah adat Betawi, rumah adat Kalimantan Barat, dan rumah adat Sulawesi Utara. Nah, kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok dan mewakili salah satu dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia, meliputi Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan satu pulau gabungan yakni Bali, NTB, dan NTT di Indonesia. Dan setiap kelompok akan menggambar peta satu pulau di Indonesia. Nah, di sini ada keterangan membuat peta keberagaman. Yang ke-1, menyiapkan atlas dan buku literatur atau referensi lainnya. Yang kedua, baca dan cari tahu provinsi yang ada di pulau pilihan kelompok kalian. Yang ketiga, tulis dan cari tahu ragam budaya setiap provinsi pada pulau tersebut, yakni meliputi suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, senjata tradisional, kesenian, dan sebagainya. Yang keempat, gambarlah pulau dengan ukuran yang besar, isilah peta dengan gambar ragam budaya sesuai daerahnya, dengan warnai agar lebih menarik. Yang kelima, jika sudah selesai, gabungkan dengan kelompok yang lain sehingga menjadi peta keragaman Indonesia yang utuh. Nah, yang terakhir, setiap kelompok akan mempresentasikan pulaunya dengan ragam budayanya. Nah, sekarang kita belajar lebih lanjut. Nah, di sini ada keterangan menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, terdapat 13.040 suku bangsa yang ada di tanah air kita. Suku bangsa ini tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Dalam satu pulau saja kita dapat menemukan lebih dari 2 suku bangsa yang berbeda karakteristiknya. Tiap-tiap suku bangsa memiliki ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Beragam ras di Indonesia menjadikan masyarakat yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, agama, budaya sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Sudah seharusnya kita saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu terciptalah keragaman ras. Nah, keragaman budaya bukan menjadi penghalang persatuan. Semakin banyaknya budaya yang ada dapat mendorong masyarakat untuk saling bersatu dan saling menghormati satu sama lain. Dan dampaknya, yakni keragaman budaya adalah dengan membangun masyarakat yang toleransi. Perbedaan keanekaragaman budaya masing-masing daerah tentunya berbeda-beda karena berada di bawah satu atap, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka masyarakat memiliki kewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan, suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau. Nah, dari materi Bapak yang bisa Bapak sampaikan, apa saja yang sudah kalian pelajari? Nah, yang satu tadi kan sudah belajar atau mengetahui materi tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia, bisa berupa makanan khas, bahasa, baju adat, rumah tradisional, kesenian daerah, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, faktor penyebab keragaman di Indonesia adalah sebagai berikut. Faktornya adalah yang ke-1, kondisi kepulauan Indonesia dan letak geografis. B, pengaruh budaya yang dibawa bangsa lain. Dan C, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Nah, kesimpulan dari materi tentang kebudayaan dan keragaman Indonesia, yakni setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas budayanya masing-masing, mulai dari pakaian adat, makanan tradisional, rumah adat, dan masih banyak lagi. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi indah dan unik. Keragaman budaya menjadi sebuah persatuan bagi bangsa Indonesia, bukan sebuah penghalang. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat berbeda-beda karena letak geografisnya, adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan, serta adanya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, sehingga tersebut menjadi faktor keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke Pak Rahman, terima kasih atas penjelasannya, di mana anak-anak semakin menambah wawasan kita juga kan tentang kebudayaan di Indonesia. Wah, ternyata berbeda-beda dan beragam sekali ya, tentang pakaian adat, makanan khas, dan juga tentang kondisi letak geografis di daerah kita. Indah sekali bukan? Jadi sesuatu yang menarik juga kan buat kalian tentang keragaman budaya di Indonesia. Untuk penugasan wawancaranya, anak-anak bisa mencari referensi atau sumber juga melalui internet ya. Di sana akan banyak sekali disajikan tentang informasi-informasi mengenai kebudayaan ragam budaya di Indonesia. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa karena pembelajaran telah selesai. Nah, Ibu terakhir akan menyampaikan tentang pesan motivasi untuk kalian. Sungguh indah sekali ya melihat banyak keragaman suku budaya di Indonesia yang harusnya mengantarkan kita untuk memupuk sikap toleransi dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.